Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Herlini Puspikasari akan menjelaskan materi kami tentang aliran filsafat pendidikan progresivisme, di mana anggota kelompok 4 ini yaitu saya sendiri, Dinda Firla Umi, dan teman saya Dela Sagita. Untuk pembahasan materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya Dela Sagita. Kepada saudari Dela dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki materi yang pertama, yaitu pengertian aliran progresivisme. Progresivisme menurut bahasa berasal dari kata progresif, yang artinya itu bergerak maju. Dan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, progresif berarti sebagai ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang, dan bertingkat-tingkat naik. Menurut Gutek, progresivisme modern menekankan pada konsep progres yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan lingkungannya dengan menerapkan kecerdasan yang dimilikinya dan metode ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul, baik dalam kehidupan personal ataupun dalam kehidupan sosial. Dan dengan demikian, progresivisme merupakan salah satu aliran yang menghendaki suatu kemajuan, yang mana kemajuan ini adalah mengarah kepada perubahan. Kemudian, adapun istilah lain dari kata progresivisme. Yang pertama itu instrumentalisme, yang kedua eksperimentalisme, dan yang ketiga environmentalisme. Yang pertama, instrumentalisme dinamakan ini karena aliran progresivisme beranggapan bahwa kemampuan intelijensi manusia itu sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Sementara dalam eksperimentalisme itu dinamakan itu karena aliran ini menyadari dan mempraktekkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori. Itulah mengapa dinamakan eksperimentalisme. Kemudian yang ketiga, environmentalisme, yaitu karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi pembinaan kepribadian. Dan adapun tokoh-tokoh dari aliran progresivisme, ada 5 tokoh yang tertera di sini. Yang pertama itu William James. William James merupakan seorang psikologis dan seorang filosof Amerika yang terkenal sebagai penulis yang brilian dan dosen serta penceramah di bidang filsafat. Ia dikenal sebagai pendiri pragmatisme. Dia menegaskan bahwa fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Dan yang kedua itu adalah John Dewey. John Dewey ini adalah seorang profesor di Universitas Chicago dan Columbia, Amerika. Teori Dewey tentang sekolah adalah progresivisme, yang mana ia lebih menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajarannya sendiri. Maka muncullah Child Central Curriculum dan Child Central School. Kemudian adapun yang ketiga yaitu Hans Feihinger. Ia menurutnya tahu itu hanya mempunyai arti praktis. Persesuaian dengan objeknya tidak mungkin dibuktikan. Satu-satunya ukuran bagi berpikir ialah gunanya untuk mempengaruhi kejadian-kejadian di dunia. Adapun menurut Sigmund Freud, yaitu mengatakan kebebasan ekspresi diri pada anak-anak dan lingkungan pembelajaran yang lebih terbuka, di mana anak bisa lebih terbuka melepaskan dorongan-dorongan instintif mereka dalam cara yang kreatif. Kemudian menurut Jean-Jacques Rousseau, itu menantang campur tangan orang dewasa dalam menetapkan tujuan pembelajaran atau kurikulum subjektif. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh dari aliran progresivisme, yang dimana mereka menampilkan hasil pemikiran mereka mengenai progresivisme itu sendiri dalam kegiatan pendidikan.
Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Dinda Fadila Umi. Kepada Dinda, disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi kami, yaitu tentang pandangan Islam terhadap aliran progresivisme. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya progresivisme ini selalu menekankan kepada tumbuh dan berkembangnya pemikiran dan sikap mental. Sebagai bentuk dari kebebasan berpikir itulah Al-Quran mengakui adanya otonomi akal, karena Al-Quran senantiasa memerintahkan manusia untuk berpikir. Dari kenyataan tersebut, tampak jelas bahwa Islam sebenarnya sangat menghormati kebebasan akal, yang dimana selanjutnya filsafat dalam Islam terus menjadi tradisi yang tumbuh dan berkembang, tanpa bisa dihentikan seiring dengan perkembangan zaman. Perlu kita ketahui bahwasanya progresivisme dalam Islam itu berbeda dengan progresivisme dalam pandangan pragmatis ala John Dewey, yang menafikan dan menghilangkan nilai-nilai absolut. Bahkan menurut John Dewey itu sendiri, itu lebih bercorak sekularistis dalam nilai-nilai, sehingga nilai-nilai kultural relativisme menjadi dasar pegangan dalam proses pendidikan bagi John Dewey itu sendiri. Sedangkan Islam mendasari proses tersebut dengan nilai-nilai absolut yang bersifat membimbing pikiran dan kecerdasan serta kemampuan dasar untuk berkembang. Sebab menurut ajaran Islam, nilai-nilai absolut inilah yang menjiwai proses pendidikan, sehingga berlangsung secara tetap dan konstan ke arah tujuan yang tidak berubah-ubah. Poin selanjutnya yaitu pandangan progresivisme dalam pembelajaran. Pembelajaran dalam pandangan progresivisme bertumpu pada pandangan mengenai peserta didik sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Di samping itu, peserta didik secara kodrati sudah memiliki potensi akal dan kecerdasan, di mana dengan kecerdasan yang bersifat dinamis dan kreatif itu, peserta didik mempunyai bekal untuk menghadapi dan memecahkan problem-problem yang ada. Terkait dengan itu semua, untuk meningkatkan kecerdasan dan kreativitas peserta didik menjadi tanggung jawab dunia pendidikan. Peserta didik tidak hanya dipandang sebagai makhluk yang berkesatuan jasmani dan rohani saja, yang berada dalam pengalamannya. Kecerdasan peserta didik perlu difungsikan secara aktif dalam mengambil bagian dalam kejadian-kejadian yang ada yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Baiklah, selanjutnya, progresivisme ini menghendaki adanya asas fleksibilitas demi memajukan pendidikan. Untuk tujuan itu, menurut John Dewey, pendidikan harus bersifat demokratis. Dalam konteks ini, pendidikan lebih berfungsi memberikan kemerdekaan dan kebebasan kepada peserta didik, sehingga potensi-potensi yang dimiliki peserta didik dapat berkembang dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dan terima kasih kepada teman-teman dan ibu yang telah mendengarkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami selaku pemakalah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.